pentingkan beda-beda, sehingga saya selalu memancingnya dengan begini, what matters most? Apa yang paling Anda pentingkan? Nah, apa yang paling dipentingkan itulah yang kemudian dipertemukan, apakah kemudian klop atau enggak. Seringkali orang cuman lebih yang superficialnya adalah chemistry-nya cocok banget gitu. Chemistry-nya apa dulu nih? Chemistry ngobrolnya sama, tempat gaulnya sama, itu kita bilang akan mempermudah kerjasama. Tetapi kalau kita bilang bahwa what matters most itu sesuatu yang lebih dasar lagi dibandingin chemistry. Gitu. What matters most, misalkan dia bilang I do really believe bahwa apa yang kita kerjakan ini harus ada dampak positifnya, gitu. Sehingga kalau kemudian memakai dasar kata dampak positif tersebut, apapun yang akan dilakukan kembalinya ke sana. Mereka mulai bilang nih, tunggu, kok gue ngerasa apa yang kita kerjakan udah mulai lebih berdampak negatif pada gue dan keluarga gue ya, gitu. Kan jadi ketemunya sama-sama enak nih, gitu. Itu balik lagi ke prinsip what do you need the most, not what you want. Yes. Kadang-kadang kan kita suka gitu. I want this. But actually you don't need that. Iya. Kayak gitu ya Mas. Bisa karena need kan adalah sebetulnya yang lebih mendasari bahwa apa yang lebih dia pentingkan dan butuhkan saat itu, bukan sekedar diinginkan. Contoh yang paling sederhana, partnership kalau dalam hal bisnis. Siapa sih yang nggak ingin uang? Setuju ya. Iya kan? Langsung cepat nyautin semua uangnya cepat. Betul lah Kak kita ya. Kita tinggi omong aja Kak. Tipis. Kau mau pancing aku. Nanti Kak harus ngomong lagi, begitu kau marahin. Aduh dia keluar lagi nih tuh alter egonya. Silakan Pak Cik lanjut ya. Iya Pak Cik. Continue Pak Cik. Jadi kalau misalnya kita bilang oke, kita semua ingin uang, tapi apa yang what matters most dari situ? Saya pernah membantu satu organisasi yang di bidang pendidikan. Pendidikan adalah dasarnya, tetapi pada saat organisasi ini mau lebih bisnis, kita bilang bagaimana menjadi lebih growing bisnisnya tanpa kehilangan value pendidikan. Sehingga kalau kita bicara bagaimana attract, ini adalah sampai university yang dia sampai ke luar negeri sekarang ini, institusi ini, bagaimana bisa lebih mengattract calon mahasiswa, tetapi bukan sekedar bahwa mereka mendapatkan uang, apa itu pendaftaran dan lain-lain, tapi bertanggung jawab bahkan sampai kelulusannya nanti. Itu yang kita bilang the bisnisnya adalah tetap menjaga value pendidikannya. Sampai akhirnya yang kita bantu adalah merancang key performance indicator buat dosen-dosennya. Kita bilang gini, mereka bayarnya segini untuk bisa join di university ini, tetapi itu akan menjadi value-nya worth it buat para student kalau kemudian mereka bahkan bisa mendapatkan plus-plus dari mata kuliahnya. Jadi sebelum mereka masuk ke kelas, bahkan mereka sudah bisa mendownload materi kuliah, sehingga pada saat di kelas dosen tidak memulai dari awal menjelaskan, tetapi langsung masuk dalam diskusi tingkat lanjut. Ini yang kita bilang orang bahkan kalau misalnya 2 SKS bukan sekedar 2 jam di kelas, tapi bahkan mendapatkan bisa 4 atau sampai 6 jam seakan-akan. Itu yang kita bilang bagaimana bahwa kemudian value dari bisnis tersebut semakin meningkat, juga kemudian kalau dalam tanda petik dihargainya meningkat, karena yang kita jaga bahwa ini masih tetap kita bertanggung jawab pada pendidikannya. Gitu, itu yang kita bilang, yang ketemunya nih kalau diantara para ownernya, keluarga-keluarga pemegang saham, setuju nggak seperti ini? Itu yang kita bilang what matters most. Gitu. Ya, what matters most ya, what is, aduh gitu deh pokoknya. kita coba bedah sekarang. Bagaimana caranya kita melihat atau mencari partner ini tadi? Kita mulai dengan Mas Alex, silakan. Buang samping. Ya, kita buang samping aja Kak. Macam poni Kak, poni samping. Kalau saya membedahnya menjadi 3 hal, cara kerja, sikap kerja, dan kemampuan kerja. Dalam hal ini adalah kalau kerjanya kita ganti menjadi cara berpartner, kemampuan berpartner, dan sikap berpartner. Sekarang terserah mau dikelompokkan yang kemana, nanti akan ketahuan dengan sendirinya. I'm a kind of person yang one step ahead. Jadi itu adalah mungkin cara kerja saya. Cara kerja saya adalah saya sangat proaktif and one step ahead. Langsung berpikir. Kembali kepada Pak Edi. Suatu saat saya ada workshop di salah satu gedung di Tamrin Sudirman. Terus kemudian itu sudah selesainya adalah jam 5 sore, which is ada 3 in 1. Terus kemudian Pak Edi memutar lewat belakang gedung tersebut, masuk ke jalan-jalan kecil di belakang, dan kemudian kita sampai di jalan yang kita yang biasanya lewati. My question pada waktu itu adalah, Pak, udah pernah lewat jalan sini? Belum Bapak.
Belum Bapak. Loh kok Pak Edi tahu jalan ini? Tadi selama saya nunggu Bapak seminar, saya naik ke lantai paling atas. Dia lihat untuk melihat bagian belakang gedung itu, dan dia petakan. Mungkin dia belum punya gadget yang bisa memetakan secara Google Maps atau apapun Google itu Maps gitu ya? atau apapun itu. Dia lakukan dengan usahanya dia sendiri apa yang bisa dia lakukan, dan melihat belakang dan dia memetakan. Jadi bisa lewat jalan kecil ini dan seterusnya. Oh, sambil dia bayangin, oh ini kayaknya kalau kesini nembus kesini. Yes. Nggak pakai sayap soalnya kakak. Oh benar. Nggak nembus. Duh, lagi serius nih kak. Aku pun. Mas, orang tuh bisa nggak percaya loh mas nanti mas. Orang tuh bisa nggak percaya loh mas. Itu salah di mereka. Kenapa? Kita sudah berupaya. Jenaka ini dia punya ini jenaka. Ria kali ya. Ria jenaka. Balik lagi. Jadi itu kan cara kerja klop tuh. Satu tuh bahwa saya one step ahead dan kemudian sikapnya proaktif, yang kemudian juga klop dengan beliau. Iya. Beliau. Lalu Pak Kartono sekarang. Pak Kartono gimana? Kalau Pak Kartono itu nggak banyak tingkah. Agak berbeda ya. Ya baru mau ngomong juga. Kita cari kesesuaian, dia cari perbedaan. Saya sebenarnya dalamnya nggak banyak tingkah kok. Nggak banyak tingkah, tapi ada satu yang aku ini banget, apa namanya, melihat itu adalah satu nilai plusnya dia sekali, adalah value. Dia itu punya value yang dia pegang. Seperti misalnya value berbuat baik, lalu kemudian value menghargai. Jadi Kartono itu, supir gue Pak Kartono ini, my partner, dia sangat-sangat bisa menghargai even detail kecil yang dia dapatkan, yang dia lihat, yang dia rasakan, itu dia hargai. Gitu. Jadi itu membuat dia tidak, istilahnya apa ya, kayak kemaruk, tamak dan sebagainya, kayak gitu. Dan value itu sangat-sangat klop dengan value-nya Iwet. Iya. Seperti itu. Jadi memang ada kesamaan dari tertentu, mungkin kayak cara kerja. Nanti kita juga akan membahas mengenai kemampuan ya, artinya juga sikap dari partner bagaimanapun juga lebih lanjut. Nah mungkin juga Cosmoners kalau mau nanya-nanya silahkan bisa langsung 0812-1904. Mas Alex, kita masih ngomongin partner. Tadi mungkin Iwet pun juga, kalau tadi Mas Alex cerita mengenai Pak Edi ya. Ini adalah karena cara kerjanya ternyata sama, one step ahead gitu kan. Kemudian kalau Iwet sendiri dengan Pak Kartononya adalah lebih ke arah value, value yang dipegang, saling menghargainya sama. Tapi gini Mas, kadang-kadang kan nggak semua orang value-nya sama. Benar. Gitu. Nah, apakah itu tanda-tanda bahwa oke, ini nggak bakal jadi partner yang cocok nih? Itu gimana tuh Mas kalau kayak gitu? Benar. Karena pada prinsipnya kan semua orang pasti punya value. Value adalah apa yang diyakini dan dipegang teguh, yang menjadi dasar perilakunya. Tiap orang pasti punya. Hanya sekarang bahwa si A punya A, B, D, G, J, K misalkan, sementara si yang satunya lagi punyanya D, E, F, K, M, N, O, P, K, L, gitu. Apakah kemudian kesamaan dan ketidaksamaannya tersebut membuat mereka bisa klop? Tapi sebelum saya jawab soal value itu, selain Pak Edi, kemudian saya kaitkan soal yang one step ahead dan proaktifnya itu. Nih sebelah saya juaranya proaktif. Kamu saya baca. Jadi kalau tadi kalau Pak Edi kan tadi saya minta untuk matiin radio nih. Kalau kan nggak mungkin kita buang dari lantai 8, nggak mungkin. Agak susah kakak, jangan kriminalitas ntar yang ada. Jadi ini Mas Iwet, kalau Mas Dika ini benar-benar, kalau sering kali saya, dan itu udah bukan sering kali, konsisten. Mas Dika tolong gini. Dia dengerin dulu. Ya Bapak. Begitu saya udah tutup mulut, tau nggak dia bilang, sudah di mailboxnya Bapak. Juara nih anak. Terus gue tetap mulai. Dika lagi nyari kerjaan. Tadi bukan Pak Edi. Dika udah mulai bosan mungkin dengan Pak Ci itu. Lumi. Dika mungkin mau merambah bidang fashion, dunia batik. Dia pingin punya butik juga dia. Oh gitu. Tapi bayangin bahwa ini adalah cara kerja yang dia. Sampai saya bilang thank you nak. This is really a lead up. Lead up adalah bagaimana seorang dalam tanda petik tim bilangnya gini, follow me, I'm right behind you. Kalau follow me kan kita yang nuntun di depan ya. Tapi maaf nih, dia lagi ngomong sama bapaknya, gitu kan, bapaknya seakan-akan dalam organisasi lebih di atas dia. Tapi cara kerjanya dia membuat dia gini, follow me, I'm right behind you. Dengan saya mensupportmu, bahwa apa yang kamu pikirkan di jam 10 pagi, even sudah saya emailkan di jam 4 sore. Dan itu adalah konsisten sekali terjadi pada Dika.
Saya punya pertanyaan gini Mas Alex. Tapi dia masih punya pertanyaan. Iya, kita belum dijawab. Ini yang mana dulu? Simpan, jangan lupa. Tulis biar nggak lupa. Nomor urutnya mana? Ahli dokter kali. Baru bukaan berapa tapi bisa diatur. Aman, masih aman. Lanjut lagi Mas. Mas Niko Dika, lagi. justru saya sekarang mau membalik pertanyaannya Mas Niko kepada dirimu. Dika nggak bisa bekerja sama dengan orang seperti apa? Karena itu akan merefleksikan value. Gitu, nanti juga PR yang sama buat Niko dan juga buat Iwet. Itu nggak bisa kerjasama dengan orang yang seperti apa value-nya. Dalam dunia profesional ya Mas ya. Nggak bisa dunia percintaan nggak ya? Maaf Kak, silakan. Aku kalau diganggu lupa loh. Suka forget ya. Ning sih mending room sama soalnya. Dalam dunia profesional. Dalam dunia profesional nggak bisa kerjasama dengan orang yang value-nya satu nggak respect sama dirinya sendiri. Berat. Contohnya nggak respect sama diri sendiri kayak Contoh gimana? apa sih? Let's say kalau berbicara mengenai kompetensi, semua orang memiliki kompetensi gitu untuk melakukan sesuatu. Tapi sadarkah dan mau menggunakan atau enggak semuanya. Jadi bahwa dia nggak respect dengan dirinya, dia udah tahu harusnya dia punya kemampuan A yang bisa dimanfaatkan, tapi nggak kelihatan di hasil kerjanya, sehingga kita bilang, ini orang sebetulnya keren, tapi dia bahkan nggak ngerespek kekerenan dirinya sendiri. Hasil kerjanya kayak begini, gitu. Itu dirimu nggak bisa kerjasama dengan orang yang seperti itu. Oke. Kak Iwe mungkin. Saya nggak bisa, nggak tahu ya Mas, toleransi gue tuh udah mulai agak terlalu tinggi kayaknya sekarang. Nggak, tapi saya paling tidak bisa bekerja sama dengan orang yang selalu mengeluh. Komplainer sejati ya. Itu saya nggak bisa. Itu benar-benar udah oke. Ini batas toleransi saya. Berhenti. Begitu dia mulai mengeluh, aduh ini gini, itu gini, ini gitu. Terutama masalah uang. Itu kalau dia udah mulai mengeluh, kerjaan gue banyak banget ya, bayaran cuma segini udah. Big no for me. Karena kalau kemudian kamu kerjanya benar, uangnya juga akan mengikuti dengan sendirinya. Betul. Macam hantu dia ikut. Bener Kak. Betul Kak Ros. Dia ikut kemana-mana. Anaknya adaptif. Bagus sekali. Nempak langsung ya sebelahnya ya. Kayak hantu di lampu merah ya. Kayak hantu lampu merah, lampu hijau dia tetap ikut di sebelah kita. Kayak hantu Casablanca. Kayak hantu Casablanca Pak Ci. Lewat terowongan? Iya, dia nempel. Stick dia ya. Aku nggak bisa sama orang yang ngeluhan kayak gitu. Ngeluh kerjanya banyak banget, ini tuh uangnya cuma segini. Balik lagi adalah keluhannya ini bukan pekerjaannya, tapi uang yang didapatkan. I see. Mungkin hampir nggak beda jauh sih sama Iwet. Tapi kalau gue lebih kayak gue nggak bisa kerjasama dengan orang-orang yang apa-apa materi. Mirip kali. Dikit materi gitu. Jadi gue nggak mau kerja, kenapa? Karena duitnya kecil. Atau ngapain gue bantuin dia, nggak ada duitnya. Iya. Kalau saya adalah orang yang nggak mau mikir. Bukan kemampuan berpikir, tapi willingness to think. Itu ada banget loh orang kayak gitu. Itu ada banget. Nggak mau mikir. Ada banget kan? Mungkin dia bikin band aja. Ada band? Udah ada. Udah ada. Kalau gitu kita plesetkan sedikit. Ada band. Beda tipis ya Kak. Beda yang betul. Beda. Jadi seperti itu ya Mas ya. Willingness to think. Sehingga buat kita kalau pada saat lagi mau coba, kita berempat nih, lagi mau bikin apa nih, misalkan bikin band, boys band dong. Saling tanya pertanyaan yang kita bilang, apakah dia akan menjadi orang yang paling gue benci, yang gue nggak bisa kerja sama. Nah itu yang kemudian kita coba alihkan bentuk concern kita menjadi pertanyaan. Gitu, misalkan kalau misalnya tadi Iwet dan Niko terkait sama uang, bagaimana itu diubah pertanyaan untuk menggali apakah saya dan Dika tipenya seperti itu. Gitu, sama seperti willingness to think atau yang tadi self respect yang nggak ada gitu. Sehingga dengan proses pertanyaan itulah seakan-akan kita dalam tanda petik melakukan proses filtering. Iya. Oke. Mas, sekarang gini, kalau misalnya ternyata keadaannya adalah kita sudah berpartner dengan orang tersebut, ternyata lo baru kelihatan nih value-nya beda. Waduh, nih bagian ini nggak kena nih. Wah, bagian ini nggak kena nih. Waduh, loh. Kok makin banyak? Yes. Gitu. What should we do? Pikir dulu boleh ya. Kita jeda iklan dulu. Boleh sambil mikir-mikir mungkin ya. Yang pastinya satu value yang sama adalah mungkin menghabiskan waktu dengan agak dalam soalnya. Sudah bertahun-tahun juga soalnya terjadi.
Oke, Mas Alex silakan dijawab pertanyaan Iwet. Kalau misalnya ternyata kita udah bekerja sama, berjalan, udah berpartner gitu ya, tiba-tiba baru sadar, kok value-nya ternyata nggak searah ya, nggak sama. Ini buat saya saya berusaha untuk mengingat poin-poinnya. Ada 3 poin di kepala saya. Ingetin salah satu di antaranya positive uncertainty, Mas Dika. Yang pertama adalah tingkat toleransi. Seberapa jauh kita bisa men-stretch diri kita untuk sampai kemudian bisa lebih adjust. Orang yang lebih tidak bisa berpartner adalah yang sangat-sangat rigid. Nggak bisa tidak, pokoknya gue kayak gini orangnya. Terima gitu. atau enggak gitu. Sebenarnya kalau kita bicara orang, ada titik. Kalau kita bicara bukan sekedar 2 titik, tetapi garis kontinum yang kita bilang seberapa jauh kita bisa adjust. Let's say you are a perfectionist person. Seberapa jauh Anda menurunkan tingkat perfectionistnya itu, bukan dengan bahwa harus dengan your way, dengan gaya Anda, tapi selama kemudian resultnya lebih ketemu. Itu yang kita bilang kalau ini Anda kerjakan sendiri, mau dengan gaya Anda sendiri terserah, tapi karena ini kita kerjasama beberapa orang, mulai harus dipertemukan juga. So tingkat toleransi itu yang kemudian bisa membuat kita bilang gini, oke, ini masih bisa. Oke, ini masih bisa, saya masih bisa toleran. Tapi jangan lupa bahwa Anda polisi hatinya nggak boleh dibikin tidur beneran, jadi polisi tidur ntar. Yaitu bahwa pada saat si polisi ini bilang, ini udah nggak bener buat lo, tangan lo udah berdarah, lo nggak akan bisa tidur karena ini dalam tanda petik kayak dosa seumur hidup lo bawa kalau lo tetap lakukan, gitu. Itu satu. Yang kedua adalah partnership. Buat saya, when you end the partnership, is not the end of your word. Karena buat saya, apakah sekedar mempertahankan partnership yang kemudian sudah membawa dampak yang sangat-sangat negatif kemana-mana, atau sebetulnya kita bilang bahwa sometimes ada yang kemudian harus diakhiri. Ini yang kemudian prinsip ini saya nggak tahu, mohon jangan disalahartikan kembali ke masalah perkawinan, karena partnership dalam perkawinan kan juga sama terjadi ini. Sering kali saya kedatangan teman-teman yang panic attack 1 bulan sebelum pernikahan, gitu. Saya cuma bilang gini, duduk deh kalian berdua, masing-masing coba tanya apa yang sangat dipentingkan dari pasangan kalian masing-masing. Sehingga kalau misalnya 10 hal tersebut, anggaplah 10 hal yang paling kalian pentingkan ada di pasangan Anda. Jalankan perkawinan dengan tidak merewelkan hal-hal yang di luar dari 10 tersebut. Itu akan lebih membuat kita bilang apa yang paling dipentingkan, di value what matters most tersebut terjadi. Cuman kan orang bisa berubah nih. Nah itu dia, value bisa berubah dong artinya. Bisa berubah gitu. Yang sebelumnya adalah cinta, tiba-tiba dibilang gue cinta sama lu plus sama yang lain. Nggak mungkin. Kecuali kalau misalnya memang value lo tidak apa-apa seperti itu. Value-nya bila sama-sama ketemu gitu kan. Majemuk ketemu majemuk. Betul. Gitu kan. Majnun ketemu sama Majnun. Laksmana Raja di laut sebentar lagi. Kepancing lagi. Jangan dipancing dikit. Gampang banget belok. Aku darah Melayunya nih kuat. Dia toleransinya terlalu tinggi. Aku kuat. Wallet yang nggak tahu kuat. Wallet. Oke. Jadi itu. Ya, nah yang terakhir adalah positive uncertainty. Positive uncertainty bagaimana? I really love this positive uncertainty. It's beautiful. And you use that right in your daily life. Gitu. Itu yang saya senang kalau ngobrol dengan beliau ini adalah kemudian dipakai dalam kehidupannya gitu kan. Banget, Bo. Langsung ya. Langsung. Yaitu bahwa jangan lupa zoom in and zoom out. Fokus pada sesuatu, tetapi kita juga melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Itu yang membuat partnership juga bisa menjadi lebih realistis dengan melihat perkembangan yang terjadi. Dan yang kedua adalah buat saya positive uncertainty adalah begini. Learn to plan and plan to learn. Belajar untuk bikin rencana dalam partnership ini mau seperti apa, tapi jangan lupa untuk plan to learn, merencanakan untuk belajar. Misalkan Anda bilang gini, oke, gue udah satu visi nih, sudah value-nya sama dengan teman gue ini, dengan atau teman kerja gue yang sekarang, tapi karakternya dia bener-bener yang petasan banting banget ya, gampang banget marahnya. Kita bilang plan to learn. Gimana caranya supaya saya bisa lebih kita bisa lebih kerjasama dengan tipe petasan bantingnya dia, karena sebetulnya he is or she is a good person. Kita punya kemauan yang sama juga. Berarti apa yang bisa saya lakukan ya gitu. Itu yang buat saya positive uncertainty-nya bisa terjadi di sana. Dan jangan lupa buat saya satu lagi adalah realistic tapi juga optimistic. Itu adalah yang membalance ya, bahwa kita bilang gini, di titik sekarang it's a beautiful partnership. We really want this partnership untuk kemudian bisa seterusnya. Tetapi kita juga akan bisa lebih realistik pada saat kita bilang di titik yang sekarang partnershipnya udah lebih terasa tidak nyaman. Apa yang harus dilakukan ya? Those are the positive uncertainty yang buat saya bisa lebih
menjajaki partnership ini bisa diteruskan sampai seberapa jauh atau harus diakhiri. Oke. Bapak mau nanya satu boleh nggak? Oh iya boleh. Apa sih nggak boleh buat Dika? Silakan ya. Monggo nih bro. Ini apa lebih melihat ke konteks organisasi? Yes. Lebih ke bagaimana menghadapi orang yang nggak concernnya bukan ke partnership. Yes. Let's say misalkan karena banyak sekali sekarang atasan yang sudah concernnya adalah gue nggak butuh partnership, gue kerja untuk diri gue sendiri. Yeah. Partnership is not important. Gitu. Yes. Dan apa importnya enak ya? Import. Dan apa namanya? Tapi di satu sisi juga dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan organisasi bukan melulu mengenai revenue gitu kan. Yes. Tapi bagaimana turnover segala macam karena kaitannya juga dengan partnership. Yes. Nah itu gimana Mas? Maksudnya kan ada banyak sekali udah mulai atasan yang udah gue nggak peduli partnership, yang penting gue ini. Tapi di satu sisi juga itu menjadi yang berlawanan juga gitu loh untuk organisasi. Buat saya sederhana, tadi malam saya baru bikin materi ini buat ada kelas di hari Jumat. Orang-orangnya pinter-pinter, projectnya seru-seru. Cuman saya bilang gini, it's not about your project. Karena kalau kita bicara your project untuk membuat satu perubahan, ini sebetulnya adalah the quality of your project dikalikan acceptance, level of acceptance. Sehingga kalau kita bilang yes you are very good, tetapi seberapa jauh Anda bisa convince other, seberapa jauh Anda bisa berpartner dengan orang-orang yang terlibat dalam project Anda untuk kemudian membuat hasilnya lebih sukses lagi. So level of acceptance sangat terpengaruhi sama partnership tadi. Kalau dia hanya bilang yang penting gue jago banget, program gue keren, tapi kemudian dia lebih tidak respect other, tidak build partnership, projectnya hanya tinggal project di pojokan, tinggal kemudian sarang laba-laba. Karena orang nggak akan mau nyentuh, dia bilang gini, males gue ngerti aja nggak projectnya dia nggak pernah berusaha untuk bikin kita paham gitu. Jadi buat saya jagalannya bahwa it's not only about you but also the partnership. That's important. Kepancing aja bentar lagi nih kan. Hati-hati loh, sebagai laki-laki nggak boleh important. Gue tuh kadang-kadang baru gue pengen bilang hati-hati kepancing. Kadang-kadang ya kalau talk show sama Mas Alex gitu, misalnya nge-MC gue, Mas Alex langsung gini, duh nih ya Allah. Agak-agak seram kita kepancing Tapi sebenarnya. kalian suka balas dendam. Kalau aku lagi jadi juri, kalian jadi MC, suka kau hina-hina juri ini. Betul tak? Dan teman kita satu ini yang jadi juri ini gitu. Kalian buka semua aib aku. Karena dia nggak pegang mikrofon, Nggak bisa balas. Soalnya kalau dia pegang mikrofon balas kan hidup kita kan langsung kan. Sebagai juri aku cuma mengangguk-ngangguk. Mulai sekarang kau pakai clip on. Aku bawa tua. Betul. Aku bilang mereka nih MC kepala. Mas Alex, kita boleh kasih recap untuk Cosmoner seputar Hati-hati. seputar partnership ini tadi. Jadi kalau aku sih tadi yang aku udah tangkap gitu ya, ketika kita memilih partnership, yang pertama adalah cara, sikap, dan kemampuan. Ya, dari kerja atau partnership itu tadi, gitu ya. Kita lihat caranya, sikapnya, dan kemampuan. Lalu value itu udah kayaknya penting banget ya Mas ya. Apalagi yang bisa ditambahkan Karena Mas? value terkait dengan what matters most. Terus kemudian kita lihat bahwa partnership bukan mengenai siapa saya, tapi bagaimana 1 tambah 1 adalah lebih dari 2. Sehingga kemudian seberapa jauh proses chemistry-nya tersebut menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan kalau Anda kerja sendiri. Tapi ingat, kalau kemudian 1 tambah 1 hasilnya malah cuma 1,5 or even setengah or even hanya 1, lebih baik Anda kerja sendiri karena partnership-nya tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan kalau Anda kerja sendiri. Seberapa jauh Anda bisa stretch diri Anda, karena kemudian ini adalah proses untuk belajar juga, bukan sekedar learn to plan but also plan to learn. So partnership membuat kita menjadi lebih seru sebagai profesional, as a human being, karena kita juga belajar untuk bagaimana mulai dari toleransinya, mempertemukan visi dan seterusnya. Dan buat saya sekali lagi bahwa partnership jadi bagian dari perjalanan hidup kita, bukan sekedar bahwa ini harus dibela mati-matian. Buat saya kalau kita bicara sesuatu yang kita really believe, perkawinan dan seterusnya, sampai sebatas mana juga buat saya adalah usahakan semaksimal mungkin. Tapi pada saat ini kita bicara bisnis, once again bisnis dengan perkawinan buat saya lebih tinggi tingkatan perkawinan. Sehingga bisnis buat saya adalah Anda harus lihat kembali seberapa jauh membuat Anda menjadi
pribadi yang lebih baik atau malah menjadi lebih negatif dari partnership tersebut. Ujung-ujungnya adalah kalau kita bicara partnership, apakah ini menjadi bagian dari sesuatu yang ingin Anda capai dalam hidup, atau kemudian malah kita bilang ngapain gue capek-capek ya. Nanti seperti tadi Kak Iwet mengingatkan, kita ini memang orang yang suka cari pusing atau gimana ya Mas, nambahin project lagi dan seterusnya. Yang satu belum beres udah nambah lagi yang baru, ya kan? Jadi ujung-ujungnya pertanyakan apakah ini menjadi sesuatu yang penting atau tak, important atau enggak ya. Gitu. Mungkin dari Kak Rus satunya lagi ada mau ditambahkan, silakan. Sila. Kalau aku mau menambahkan ini cuma lebih ke statement aja ya, punya atasan ataupun bawahan itu prinsip relationship, tapi gimana juga atasan bisa memberikan added values dan juga bawahan juga memberikan added values, itu baru partnership sih buat aku. Dan buat saya sekarang saya ingin menyampaikan sesuatu buat Pak Edi, terlepas dari beliau dengar atau tidak, karena biasanya beliau pasang radio untuk ngecek apakah saya udah selesai atau belum, sehingga kemudian beliau pada saat saya turun ke bawah sudah nggak usah telepon, udah lebih nunggu, udah mulai bergeser pelan-pelan tuh mobil di dekatnya yang tempat jual roti bulat-bulat gitu. Nanti bisnis kok buat Pak Katono sekalian ya. Pak Edi, thank you karena buat saya Jakarta menjadi rumah yang lebih menyenangkan, maupun di luar dari mobil hiruk pikuk, karena saya punya teman ngobrol yang baik dan menyenangkan, punya orang yang bisa sangat saya percaya, dan mudah-mudahan saya juga bisa jadi orang yang Bapak percayai, dan mudah-mudahan saya bisa jadi pamannya buat Vianya Pak Edi, karena saya lihat dia sebagai gadis kecil yang cantik. Thank you Pak Edi. Pak Kartono. Baiklah, terima kasih Mas Alex, terima kasih Dika dan Pak Edi. Selamat bertugas menghadapi Mas Alex ya. Pak Ci, jangan lupa nanti di mobil logatnya keluar kan Pak Ci? Oh iyo, pasti. Thank you ya Iwan. Thank you Mas Alex, thank you Dika. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Triviano is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.